balik lagi nih sama kita di Karir Update season kedua. Dua, Bersama aku Vera dan partner aku Baktiar. yang akan menemani kalian di episode Karir Update season kali ini. Wah, iya bener banget nih Kak Vera. Akhirnya kita bisa nyapa daripada nyapa kadeters lagi yang pastinya excited buat nyimak obrolan pagi hari ini. By the way, gimana nih kabar dari para kadeters? Yang pastinya sehat selalu dong, Kak. Dalam keadaan sehat selalu dan semoga kalian semua ini tidak sakit dan segala macam. Oh iya, apalagi sekarang beritanya udah boleh bebas masker nih ya, Kak. Tapi untuk kalian jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Nah, bener banget nih, meskipun dari Presiden Joko Widodo telah mencabut status PPKM dan memperbolehkan kita untuk melepas masker di publik, kita harus tetap menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik seperti tetap selalu mencuci tangan, mengkonsumsi vitamin-vitamin, dan makanan yang bergizi. Oh iya, sebenarnya kita mau ngobrolin apa sih, Kak? Oh ya, jadi sekarang kita mau membahas masalah dan strategi anak kedokteran gigi di era new normal ini. Karena pastinya dari corona yang waktu kemarin ke masa-masa new normal ini pastinya sangat amat sulit ya teman-teman. Wah, topiknya seru banget nih, pasti terutama bagi mahasiswa kedokteran gigi, Pak, karena kita pasti dapat ilmu-ilmu baru yang belum di era yang belum pernah kita alamin sebelumnya. Seru dong Kak, pastinya ditambah narasumber kita yang aktif dan punya banyak prestasi. Nah, siapa sih narasumber dari kita ini? Jadi pengen tahu. Udah kalau gitu mungkin kita langsung sapa aja kali ya Kak. Selamat pagi, Dokter Lila. Selamat pagi Dokter Lila. Selamat pagi. Jadi gimana nih dokter kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Teman-teman BEM gimana kabarnya? Alhamdulillah, dokter. Baik, dokter. Alhamdulillah. Mungkin dari para kader sendiri masih belum tahu kalau sebenarnya Dokter Lila ini sendiri merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya angkatan tahun 2016. Kemudian Dokter Lila juga melanjutkan studi profesi kedokteran gigi di RSGM Nala Husada pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Oh iya Kak, aku mau nambahin nih Kak, Dokter Lila ini punya segudang pengalaman yang sangat amat menginspirasi. Jadi mungkin Kadeters yang lagi butuh pendengaran dari Dokter Lila, pembahasan dari Dokter Lila, itu pastinya harus didengarin pada karir update kali ini. Nah, buat para kadeters yang ingin produktif seperti Dokter Lila, kalian harus nyimak sampai akhir ya, karena hanya di Karir Update Update Season season 2. 2. Oh ya dok, mungkin kita langsung tanya-tanya aja kali ya dok. Kita bisa sharing-sharing pada karir update season kali ini tentang aktivitas dan pengalaman dokter selama pandemi kemarin. Mungkin kita bisa bacain sedikit isi CV dari dokter Lila dulu ya kak. Mungkin Mbak Tia silakan dibacakan. Baik, jadi Dokter Lila dengan nama lengkap Dokter Baik Alifa Fadila, lahir di Kupang 11 Agustus tahun 1998. Riwayatnya Dokter Lila melanjutkan studi program sarjana di Universitas Hang Tuah Surabaya pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Dokter Lila selanjutnya melanjutkan pendidikan profesi pada tahun 2020 hingga tahun 2022 di Universitas Hang Tuah Surabaya. Sementara itu, riwayat pekerjaan dari Dokter Lila sendiri, Dokter Lila bekerja sebagai dokter gigi di Puskesmas Kota Raja di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012, tepatnya bulan Desember hingga sekarang. Sementara itu, Dokter Lila sendiri juga bekerja di praktik dokter gigi Ayu Laksmi mulai Januari tahun 2023 hingga sekarang. Pengalaman organisasi yang dimiliki oleh Dokter Lila sendiri juga nggak kalah banyaknya. Yang pertama, Dokter Lila pernah menjabat sebagai Sekre 2 Dewan Perwakilan Mahasiswa FKG UHT pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Dokter Lila juga pernah menjabat sebagai Ketua DPM tahun 2018 hingga tahun 2019.
Dr. Lila juga pernah menjadi koordinator acara latihan dasar organisasi FKG UHT tahun 2018, sebagai koordinator acara Bakti Sosial Banyuwangi FKG UHT tahun 2018, dan juga sebagai koordinator acara First Dentistry Hang Tua Scientific Event pada tahun 2019, sebagai staf Biro Litbang PSM KGI tahun 2018 sampai tahun 2020. Yang terakhir, Dr. Lila juga berperan sebagai anggota PDGI tahun 2022 hingga sekarang. Selain berbagai pengalaman organisasi dan kepanitiaan yang telah dialami oleh Dr. Lila juga pernah mengikuti berbagai pelatihan dan seminar. Yang pertama yaitu seminar Tubercle Achieving Aesthetic in Dental Treatment in Modern Era, yaitu seminar yang dilakukan di Universitas Hang Tua Surabaya pada tahun 2017. Seminar yang kedua yaitu Seminar Nasional Clinical Management of Dental Trauma yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2017. Yang ketiga yaitu Dentist Fair Instrumental in Scientific Meeting yang dilaksanakan di Surabaya tahun 2019. Dan yang terakhir yaitu Basic Life Support RSUD Dr. Sutomo yang dilaksanakan di Surabaya tahun 2020. Nah, selain itu juga Dr. Lila sendiri memiliki prestasi sebagai juara pertama Lomba e-poster edukasi kesehatan dokter gigi dan mulut sodium yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Semarang pada tahun 2019. Wah, aku tadi dengar CV dari Dokter Lila ini sangat amat menginspirasi untuk kadeters yang ada di rumah. Mungkin kita langsung lanjut aja ya, Dok. Iya Boleh. dong, pastinya. Iya dong. Oke. Untuk yang pertama, boleh dong Dok sharing sama kadeters kita semuanya pengalaman dokter waktu koas, waktu saat pandemi. Karena setahu aku tuh waktu pandemi itu kan orang-orang itu jarang keluar rumah, apalagi pasien nyari pasien itu kan nggak segampang itu ya Dok ya. Mungkin dokter boleh sharing Dok. Oke, sebelumnya terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan, sudah membacakan CV. Ini suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Sudah jelas terdengar, ya? dokter. Oke, terima kasih atas penyambutannya yang hangat dari BEM FKG. Em, Kembar nih kita dress code-nya ya, kebetulan. Oke, sebelumnya kenalin nama saya Lila. Nama lengkap saya baik Alifa, tapi biasanya teman-teman di dosen-dosen biasanya manggilnya Lila. Saya lulusan FKG dari kemarin baru lulus tahun 2022, baru banget nih fresh graduate. Jadi pengalamannya sebenarnya pas pandemi itu sangat banyak ya, sangat lika-liku, tapi banyak juga hikmah yang bisa diambil karena pandemi ini. Jadi for your information, jadi aku itu masuk koas itu setelah tahun 2000 berapa jadinya tahun 2020 ya. Aku masuk koas itu pas banget di puncak-puncaknya lagi COVID tuh. Jadi kan sebelum kita masuk koas itu kita ada pradik namanya. Pradik itu istilahnya kayak koas, ospeknya koas ya. Jadi kita diajarin alurnya gimana di perkoasan, kemudian itu nanti akan dijelaskan oleh per departemen di RSGM, terus requirement-nya apa aja. Baru nih udah semangat-semangat kita catet apa namanya requirement-nya apa aja per departemen konservasi ini BM berapa kali cabut bla bla bla. Udah lagi on fire-nya nih mau masuk koas cari pasien. Pas banget 15 Maret, which is 3 tahun lalu, 15 Maret 2020, itu langsung kan tuh surat edaran dari pemerintah kalau sekolah diliburin, kuliah diliburin, semuanya harus di rumah aja dan segala macam itu tuh langsung kayak, aduh ya ampun ini lagi semangatnya nih mau koas, walaupun kita nggak tahu nih gimana realitanya koas, tapi kayak ya udah nih semangat mau masuk koas, ternyata pandemi dan itu
surat edarannya dikeluarin dari rektor, ya, jadi benar-benar satu bukan dari rektor lagi tuh, dari gubernur, benar-benar seluruh Surabaya disuruh di rumah aja. Kemudian itu kita kayak masih dosen-dosen juga masih belum tahu harus ngapain, apalagi kita ya. Jadi kita benar-benar apa namanya waktu itu kalau nggak salah tuh vakum, kalau nggak salah itu diliburin sekitar 2 mingguan lebih itu kita vakum. Jadi kita pada pulang masing-masing ke rumah, pulang kampung ya. Kalau saya sendiri dari Lombok, dari Mataram, mungkin teman-teman panitia atau teman-teman yang dengerin dari FKG gimana nih kelanjutan koas kita. Akhirnya dibuatlah rapat rapat kalau nggak salah pengarahan gitu dari dosen-dosen untuk kita melalui Zoom. Dan itu awal-awal itu kan Zoom-nya itu kayak kita masih belum familiar sama aplikasi Zoom ya, apalagi dosen-dosen kita juga belum familiar. Akhirnya itu masih nge-zoom-nya tuh masih pakai aplikasi yang unlimited bahkan awal-awal itu. Jadi kita setiap berapa menit tuh, setiap 15 menit atau berapa menit, 30 menit itu ulang lagi nge-zoom saking daruratnya ya. Itu kayak darurat banget dulu waktu awal-awal pandemi. Kita masih yang jarang buka yang nggak tahu aplikasi apa, akhirnya kita pakai itu Google Form, kemudian Google apa sih namanya Classroom kayak gitu-gitu. Terus awal-awal pandemi itu kita diskusi. Jadi sebelum kita mengerjakan pasien di koas itu kita harus diskusikan. Jadi sama aja tuh kayak kalian preklinik, skill lab. Jadi kita pas sebelum melakukan tindakan ke pasien kita diskusi dulu sama dosen. Jadi karena adanya diskusi itu akhirnya semua diskusi yang untuk melakukan tindakan pasien itu dimajukan gitu. Jadi kita diskusi aja dulu nih, diskusi di selama pandemi itu kita nge-zoom tuh diskusi aja. Masih awal-awal 6 bulan awal itu kita diskusi total. Belum ada substitusi requirement yang diganti oleh dosen-dosen waktu itu. Nah, pada saat itu benar-benar kita juga bingung sih, kita karena jadinya kita kayak kayak preklinik lagi, kita diskusi kasus, kemudian kita cari jurnal, dibahas bareng-bareng sama dosen-dosen, terus kita diskusi teori-teori yang emang sesuai requirement, misalnya konservasi, cari kasus tentang kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sebagainya. Itu kita 6 bulan awal tuh kayak gitu tuh. Akhirnya dan itu masih integrasi, masih belum sistem stase ya di koas itu. Jadi Senin konser, Selasa BM, Rabu IPM, misalnya kayak gitu. Nah setelah itu 6 bulan awal kayak begitu terus-terusan, akhirnya di semester kedua koas itu kita mulai tuh dosennya itu mengganti substitusi dan mulai mulai meningkat lah. Jadi kita punya penilaian sendiri nih, diskusi, kemudian akhirnya substitusinya itu misalnya IPM ya, penyakit mulut itu kita sorry, kayak apa ya? Prosto deh, preparasi gigi tiruan penyangga. Nah, itu kita jadi substitusinya diganti untuk membuat video. Ini sebelum kita kerjain pantum ya. Jadi kita buat video diskusinya, akhirnya kita buat video, terus sampai capek ngeditnya. Dari yang kita nggak bisa ngedit video, kita udah jadi kayak anak sesi dekdok ya. Udah bisa udah bisa ngedit video. Bayangkan tuh dari yang nggak bisa ngedit video jadi bisa ngedit video. Terus pokoknya kita serba teknologi deh waktu pas awal-awal 2020, ya awal-awal 2020 itu. Akhirnya eh, kan setiap koas itu, setiap departemen itu ada DOPS namanya. DOPS itu tuh kayak ujian stasenya gitulah. Jadi kita DOPS-nya itu dilaksanakan juga online. Jadi DOPS-nya itu kita memperagakan, misalnya kita preparasi nih, memperagakannya tuh dengan alat seadanya. Karena kita kan beberapa orang dari kita tuh balik ke rumah masing-masing tuh dan nggak bawa apa-apa, mau balik Surabaya juga waktu itu tuh bener-bener apa namanya proses untuk
penerbangan dan transportasi itu sangat sulit pokoknya waktu pandemi, serba ribet lah. Akhirnya kita benar-benar mempergunakan alat-alat yang ada di rumah. Bayangin itu waktu itu aku ingat banget mencetak ya, mencetak gigi. Pokoknya kita dopsnya itu mencetak. Setelah kita preparasi itu kan nyetak tuh. Nah, itu tuh kita bahkan teman-teman tuh burnya itu kita gambar pakai pensil, kita pakai kertas, kita gambar, kita gunting biar kita tunjukin ke dosen dan ini loh bur round bur pakai ini, taper flame shape bla 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 itu kita pakai itu burnya terus sampai kayak gitu diperagainnya. Bahkan aku tuh waktu itu sendok cetak aku pakai centong nasi tuh saking daruratnya. Tapi dosen-dosen emang memperbolehkan itu karena memang darurat gitu, nggak ada apa-apa yang harus kita nggak ada alat-alatnya pada di kosan semua gitu. Itu alhamdulillah sudah berlalu ya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, alhamdulillah udah mulai turun tuh COVID, udah mulai turun. Em, apa namanya, kita udah mulai dikasih arahan untuk banyak setiap kalau nggak salah setiap seminggu sekali apa 2 minggu sekali itu kita selalu ada pengarahan tentang eh, apa namanya COVID ya, gimana tata cara kita selama COVID itu kayak misalnya kerja pasien, apa berhubungan dengan aerosol dan segala macam, apa APD level 1 level 2 level 3 itu tuh setiap 2 minggu sekali apa seminggu sekali itu kita ada pengarahan tentang itu, entah itu dari pusat atau dari dosen-dosen internal kita sendiri gitu. Nah, itu kita sambil belajar itu sebelum kita masuk ke new normal, ke koas. Akhirnya sering berjalan waktu, kalau nggak salah itu semester 3, kita udah mulai tuh masuk, kita balik semua ke Surabaya, tapi perlahan. Jadi karena new normal, kita nggak semua nggak langsung masuk seperti biasa. Jadi kita diarahkan dulu pakai APD level berapa dan itu kebetulan RSGM sudah bangun ruangan aerosol di mana aerosol itu kan percikan-percikan ya air yang pada saat kita melakukan tindakan pasien. Jadi itu udah ada ruangannya di RSGM. Jadi di situ kita benar-benar APD-nya steril banget, APD level 3 benar-benar steril, ada ruangan doving, doning itu benar-benar kita udah dijelaskan lah alurnya oleh dosen-dosen kita. Dan itu pasti setelah proses yang panjang ya. Jadi terima kasih untuk dosen-dosen yang sudah mengubah udah melakukan proses new normal yang tidak gampang pastinya untuk mengubah itu bisa biar kita bisa tetap menjalankan koas kita dan beberapa requirement pun di cut gitu sama dosen-dosen. Jadi benar-benar dosen-dosen itu nggak mau kalau kita tuh telat lulus juga gitu. Jadi beberapa requirement yang harus kita kerjakan itu kita tidak mengerjakan, diganti substitusinya menggunakan pantum ataupun video gitu. Jadi em, banyak banget sebenarnya, bukan dikit sih requirement-nya yang benar-benar di-cut sama dosen-dosen. Jadi alhamdulillahnya plusnya itu kita jadi cepat lulus, kita jadi pintar buat video dan sebenarnya plusnya tuh banyak sih dari pandemi ini kita karena kita buat video dan videonya itu kita terus-terusan berbicara gitu ibaratnya kita kayak kerja pasien beneran kayak komunikasi edukasi dan informasi itu kita ngomong kita punya pasien pura-puranya gitu tapi kita di situ jadi belajar komunikasi gitu yang baik dan kepake banget sampai sekarang di dunia pekerjaan itu jadi kita komunikasinya enak, edukasi pasien tuh enak. Karena kita kan nggak mau kalau buat video itu kita buat skrip ya. Kita buat skrip, kita mau ngomong apa aja sesuai yang benar, yang betul dan yang benar dan tepat itu kayak gimana, KIE pasien itu kayak gimana. Jadi kita mau nggak mau, kita menghafal dan kita jadinya menerapkan itu di dunia pekerjaan dan itu alhamdulillah untuk edukasi pasien. Lanjut ke pas pandemi itu akhirnya kita mulai nih bawa pasien, BM requirement cabut segini, konser requirementnya ini, IKGA atau pedo requirementnya kayak gini. Akhirnya kita carilah tuh pasien. Nah, cari pasien itu kan ribet ya di masa pandemi ini dan pasti banyak banget yang nggak mau. Apalagi kita ada diharuskan untuk swab. Apalagi orang-orang yang emang nggak pernah swab itu kan takut banget ya nge-swab dirinya, di swab dirinya tuh. Jadi kayak sebelum kita misalnya cari pasien nih, kita kasih tahu dulu kita tuh mau Bu sebelum kita
melakukan tindakan kita harus melakukan swab dulu Bu, karena ini gitu. Takut duluan pasiennya, makanya itu kita pintar-pintar edukasi sebenarnya. Nggak sakit kok Bu, ini, dan itu cuman bla 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 bla. Kita pokoknya pintar-pintar ngomong waktu itu. Akhirnya mau tuh di swab, tapi ada bener-bener pengalaman teman-teman aku tuh yang lucu-lucu banget gitu. Udah sampai di RSGM, malah kabur nggak mau di swab. Itu tuh bener-bener ya Allah, nyes banget. Dan akhirnya temen aku nggak jadi kerja pasien. Terus habis itu ada juga yang temen aku yang punya pasien, dia di swab positif. Ya ampun, itu kan jadinya harus PCR lagi gitu. Jadi harus ngeluarin duit lagi untuk PCR. Dan itu kan kita duit kita sendiri, swab sendiri, duit kita PCR juga sendiri gitu. Jadi dan hari itu jadinya temen pasiennya temen aku nggak jadi kerja, dia jadi nggak kerja gitu loh. Pokoknya banyak banget deh. Terus em, cari pasien itu benar-benar kalau aku ya sama teman aku tuh cari pasien sendiri juga lumayan effort. Jadi kita tuh kalau waktu itu tuh aku pandemi itu aku minta tolong sama mak kantin. Jadi kita dulu mungkin teman-teman di sini belum kenal ya, atau nggak tahu deh mak itu masih jualan atau enggak di FKG. Jadi mak itu yang bantu aku sama temen aku cari pasien. Waktu itu kebetulan rumahnya itu di Klampis, jadi kayak dia kenal tetangga-tetangganya gitu. Jadi kita minta tolong dia, tapi kita bawa tensi, bawa alat apa namanya buat gula darah, karena kan cabut nggak boleh tuh ada DM dan segala macem. Kita keliling ke tetangga-tetangga, dan itu tuh lucunya pengalamannya tuh karena orang-orang itu kalau nyari cabut gigi tuh nggak mau ya, pasti mereka takut duluan. Jadi kita tuh inisiasikan untuk uh, bilang ke orang-orang kalau Bu ada tes kesehatan gratis gitu. Ada tes kesehatan gratis nih dari dokter di RSGM gitu. Dari kumpul tuh orang-orang di pemukiman. Karena orang-orang yang apalagi yang umurnya 40 ke atas ya, bapak-bapak ibu-ibu tuh seneng gitu kalau ada mahasiswa yang bawa tensi, bawa cek-cek gula darah, itu seneng kan. Jadi kayak tes kesehatan gratis gitu. Sambil tuh kita lihat rongga mulutnya, nanti habis itu kita edukasi, Pak, Bu, eh, mau nggak ini dibuatin gigi palsu gitu. Oh Bu, ini goyang. Nanti saya cek gula darahnya Bu ya. Nanti mau nggak kalau dicabut giginya nggak sakit kok gini-gini gitu. Jadi jangan bilangnya kalau cari ke suatu pemukiman gitu, jangan bilang mau ada yang mau cabut gigi Pak Bu, ada yang mau ditambal giginya. Itu pasti kayak mereka nggak terlalu, karena memang beberapa orang itu kan kita nggak menyalahkan juga ya, karena mereka juga tidak terlalu prioritas untuk merawat kesehatan gigi dan mulutnya, kecuali memang udah sakit banget gitu. Jadi kita bilangnya gini aja, cari pasiennya, Bu, mau tensi gratis nggak sama cek gula darah gratis. Nah gitu pasti mereka gitu. Nanti tinggal kita edukasi aja tuh sambil kita lihat rongga mulutnya gitu. Waktu itu aku kayak gitu. Jadi banyak, lumayan sih, walaupun nggak banyak banget. Ada pasien yang memang susah banget dicari gitu. Tapi lumayan dari mengurangi lah ya budget Makalar ya. Kalau misalnya teman-teman yang tahu. Tapi tidak menyalahkan juga untuk itu, karena memang susah ya cari pasien, asal kita nggak asal kita harus lebih pintar aja gitu. Nggak boleh kita dibodoh-bodohin gitu. Terus abis itu pas akhirnya ada beberapa substitusi yang kita ganti pakai pantun. Pada saat pantum itu juga dosen-dosen sangat-sangat nih ya sama kita. Jadi kita pantumnya kan ngerjain di kampus juga tuh. Itu tuh kita benar-benar mengerjakan pantum sesuai dengan kita kerja pasien, alurnya, langkahnya, prosedurnya sama. Cuman bedanya kalau Kak, pantum itu nggak bisa ngerasain sakit ya. Misalnya kita tusuk pantum pakai sonde, mereka nggak ngerasain sakit. Tapi kalau kita nusuk pasien pakai sonde, mereka tahu itu sakit tajam, Bu, Pak, gitu. Gitu. Jadi kayak bedanya itu aja sih. Tapi untuk langkah-langkah prosedur itu kita lakukan sesuai dengan kita lakukan tindakan ke pasien. Jadi benar-benar dosen-dosen itu strict banget kalau masalah itu ya. Jadi
untuk posisi depan kanan pasien, belakang kanan pasien itu benar-benar kita peragain. Sama pun kita kalau membuat video komunikasi edukasi informasi dan edukasi KIE pada pasien, misal kontrol gigi palsu atau kita pada saat pencetak itu tuh kita benar-benar sesuaikan sama apa yang kita lakukan ke pasien. Jadi ibaratkan Pantum itu pasien kita sendiri. Sama kayak teman-teman kalau preklinik juga harusnya seperti itu ya. Mungkin diajarkan. Jadi sebenarnya sama aja sih kemarin era new normal itu kita melakukan Pantum itu kayak kita preklinik lagi aja, cuman prosedurnya lebih panjang, langkah-langkahnya lebih panjang gitu. Gitu sih, panjang ya. Apalagi ya? Banyak sih Wah, sebenarnya. dari yang aku simak dari pengalaman dokter ini nih ternyata waktu pas dokter ini banyak struggle-nya ya, Dok. Apalagi pas nyari pasien saat pandemi. Iya benar. Nah, dari yang kita simak nih, tadi kan ada yang masalah requirement kan dokter yang digantiin sama Pantom. Nah, dari situ suka dukanya plus minusnya apa sih dokter? Mungkin maksudnya seperti ini, apa itu merugikan dari para mahasiswa koas? Jadinya mereka yang harusnya bisa eksplorasi skill mereka mereka secara maksimal, akhirnya mereka itu jadi kurang gitu dokter. Iya, banyak banget sih juga ini jadi kontra ya. Jadi karena kita ganti itu ke Pantum, jadi seakan-akan kita tuh nggak skill kita tuh berkurang. Oke, memang benar. Karena itu lagi balik lagi karena Pantum tuh kan nggak bisa ngerasain sakit ya. Jadi kita nggak tahu nih, misalnya kita eh, apa namanya pasang coba gigi tiruan ya. Terus kita pakai di Pantum. Kita nggak tahu pasiennya ngerasain sakit apa enggak. Jadi kita nggak tahu tuh kalau misalnya. Jadi kita ngerjain Pantum itu em, ibaratnya pasiennya normal-normal aja. Jalan kita lurus, lancar tanpa ada hambatan. Nah, kalau misalnya kalau misalnya sakit, solusinya apa ya? Kalau misalnya apa namanya tajam, solusinya gimana? Pasiennya kalau misalnya gini-gini-gini gimana ya gitu. Jadi kita tuh nggak punya skill untuk apa ya kayak tahu gitu gimana kalau pasiennya nggak nyaman, gimana kalau pasiennya nggak ini. Jadi kayak kita banyakkan teori tentang eh, teorinya aja gitu, nggak tahu di lapangan itu kayak gimana, realitanya kayak gimana kalau sama pasien. Itu minusnya sih sebenarnya. Tapi untuk langkah-langkah prosedur yang kita lakukan di koas itu benar-benar kita lakukan dengan baik sih menurut aku. Jadi langkah-langkahnya tuh kan panjang tuh. Misalnya prosto kita pasang coba, preparasi, pasang coba, bla 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 itu kan panjang banget dan itu tuh kita benar-benar sesuai langkah yang eh, realitanya tuh kayak gitu gitu. Nah, kalau misalnya sama pasien, sebenarnya bedanya cuman kita nggak bisa tahu gimana perasaannya pasien itu setelah kita pakein misalnya gigi palsu atau apa gitu. Jadi memang kita kurangnya di situ sih karena banyak eh, apa namanya karena banyak yang di-cut pasien. Jadi kita gimana caranya kita kita harus tahu juga nih solusinya kalau misalnya pasien kesakitan kita harus apa. Dan sebenarnya kita melakukan di Pantum itu juga ditanya-tanya sama dosen-dosen. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita kerja pasien, kita kita kerja Pantum, terus dokternya nanya kalau pasiennya sakit diapain gitu. Kalau pasiennya ngerasa kayak gini diapain. Jadi walaupun kita secara realitanya tidak melakukan dengan pasien, kita tahu gitu solusinya tuh diapain gitu. Mungkin itu kalau misalnya beberapa kasus aja sih, tapi kalau misalnya di realitanya lebih dari itu yang kerja pasien ternyata lebih dari itu tuh struggle-nya ya mau nggak mau kita belajar lagi gitu. Jadi sebenarnya itu kendala dari fresh graduate juga sih, apalagi pandemi. Dan banyak juga beberapa dari jadi kan kalau misalnya kita lulusan baru-baru nih kita cari loker kan ya. Cari loker di Telegram, di Instagram gitu.
iseng-iseng aja gitu kan. Terus itu beberapa syarat-syarat dari beberapa yang buka lowongan tuh memang realitanya banyak loh yang minta lulusannya sebelum pandemi, bukan lulusan pandemi. Jadi kita sebenarnya juga kayak nyesel banget, padahal kita tuh ngerjain pantum, kita kerjain pasien pas pandemi tuh juga sesuai prosedur dan segala macam gitu. Jadi ya mau nggak mau ya terima aja. Mana yang mau terima kita dan mana yang mau mengajarkan kita, mana yang mau membuat mana yang mau kita buat pembelajaran aja sih. Makanya dari itu kan pemerintah buat internship tuh. Tapi kebetulan pas angkatan aku itu setelah setelah angkatan aku itu baru ada internship. Jadi pas aku tuh benar-benar nggak ada internship. Jadi benar-benar angkatan angkatan aku tuh dokter gigi aku tuh benar-benar nggak ada pengalaman yang sebanyak itu gitu untuk ke pasien. Tapi alhamdulillahnya teman-teman yang sekarang dan aku pun alhamdulillahnya jadi 6 bulan terakhir ini benar-benar belajar banyak sih, benar-benar belajar banyak dari dari dunia kerja ya, karena di lapangan itu ternyata tuh beda banget sama kita pas pendidikan gitu. Jadi benar-benar kita harus eh, belajar banyak sih, karena memang kita masih baru-baru juga dokter gigi, jadi masih harus belajar banyak, ikut-ikut hands on, ikut seminar, ikut apa ya, pokoknya banyak media pembelajaran dan tetap kita harus update ilmu-ilmu baik secara teori maupun yang di lapangan karena kita juga masih baru, terus habis itu kita juga harus update dari teman-teman senior-senior kita yang udah duluan nih di dunia kerja gitu. Jadi sebenarnya nggak menghalangi sih kita sebagai lulusan pandemi itu untuk masuk ke dunia kerja karena realitanya tuh sebenarnya kita bisa juga karena nggak semua yang ada di lapangan, yang ada di realita pasien itu uh, kita yang ada di realita tuh sesuai sama apa yang kita kerjakan selama kita koas gitu. Jadi eh, semangat teman-teman yang lulusan pandemi, yang skill lab-nya kemarin pas preklinik itu di online, pas koas harus banyak belajar. Tuh. Oh iya dok, berbicara tentang pandemi sendiri, ada nggak sih dari dokter Lila perasaan kayak ngedown atau frustasi, apalagi pada masa pandemi itu dokter lagi menjalani koas ya dok? Iya, bener. Banyak banget. Apalagi kita selama hampir setahun itu di rumah aja, bener-bener di depan laptop. Bener-bener dari temen aku yang minusnya sekian, jadi tambah tuh minusnya. Alhamdulillahnya aku enggak. Jadi kayak kita bener-bener depan laptop. Begitupun juga dosen-dosen aku pasti eh, ngerasain banget mereka yang awalnya nggak pernah tuh di depan laptop terus jadi di depan laptop terus, apalagi kita juga, kita tugasnya jadi sebenarnya jadi makin banyak tugasnya, buat buat jurnal, cari jurnal, buat PPT, buat video tuh benar-benar lumayan, jadi kayak capeknya sama sebenarnya. Jadi apalagi kita di rumah gitu, nggak refreshing, dan teman-teman kita tuh jauh-jauh, jadi kalau mau sambat, mau mau cerita, mau apa, keluh kesah itu tuh kayak nggak bertatapan langsung gitu, kayak aduh, butuh temen curhat gitu rasanya, kayak ayo dong kita sambat gitu, kayak capek banget gitu. Nah tapi pas udah mulai tuh masuk, udah mulai kerja pasien itu struggle-nya beda lagi, udah bukan di rumah lagi kan gitu. Jadi kita bisa sama-sama sharing, sama-sama keluh kesah gitu. Kamu pasiennya apa? Udah apa? Iya, aku nggak punya pasien ini. Terus, aduh pasienku tuh kayak gini 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 gitu. Jadi kita menerima, kita dengar cerita, cerita kita juga didengerin gitu secara langsung gitu. Jadi sebenarnya sedih gitu, banyak banget sedihnya. Apalagi tentang pasien ya. Ada temen aku yang tadi aku ceritain pasiennya ternyata positif, terus habis itu ada yang pasiennya nggak datang, itu sering banget kan, ada yang pasiennya kabur nggak mau di swab, itu jadi kayak aduh stres banget gitu. Terus habis itu em, ada yang misalnya
pasien cabut, apalagi pasien cabut itu ternyata tensinya tinggi, jadi nggak jadi pada saat hari H mau dicabut ternyata tensinya tinggi gitu. Terus habis itu ada pasien yang ternyata apa namanya dia nggak melakukan instruksi yang kita lakukan dengan benar, itu tuh kayak sedih banget juga. Terus habis itu apalagi kita pandemi tuh menambah budget swab ya, dan swabnya itu swabnya tuh sehari sekali gitu, dan itu lumayan. Terus habis itu kita biaya dulu eh, apa namanya di FKG itu awal-awal awal-awal masuk itu belum, awal-awal new normal itu eh, ronsennya belum boleh dilakukan, belum boleh dipakai. Jadi kita tuh ngeronsennya itu di lab luar yang harganya itu lumayan gitu kan. Jadi kayak banyak lah pengeluaran. Jadi kita kayak otomatis kita yang belum berpenghasilan ini kita minta ke orang tua ya kan. Jadi kayak itu juga sedih banget sih, kita minta orang tua tuh hampir tiap hari. Jadi kayak rasa pengen cepet lulus tuh ada banget karena setiap hari kita minta duit. Jadi kayak jadi kayak ngerasa beban orang tua. Jadi kayak orang tua tuh selalu support terus, walaupun dari segi materi, dari segi mental itu penting banget juga support dari orang tua. Terus habis itu yang down banget itu apa ya waktu itu? Em, Capek. Waktu capek banget itu waktu itu aku dapat pasien yang emang apa sulit banget lah pokoknya pas cabut itu, dan eh waktu itu kayak bener-bener lagi capek gitu kan, akhirnya aku kayak nangis, hanya bisa menangis dan berdoa, telepon orang tua, nangis, kayak gitu-gitu, cerita sama teman-teman, nangis, dan makan gitu ya. Jadi kita tuh jangan lupa makan. Jadi kita tuh walaupun kita capek, jadi jangan heran kalau teman-teman yang pada masuk koas itu tuh naik berat badannya, karena kebanyakan kalau pusing, pasien, stres itu larinya ke makan gitu. Jadi banyak kakak-kakak, teman-teman yang naik berat badannya karena makan terus waktu koas, karena kita capek, energi kita terkuras, kita makan terus, makan makan makan. Jadi walaupun kita walaupun kita ngedown, tapi tetap jangan lupa makan. Boleh kita tuh sedih pada saat itu, tapi jangan cepat nyerah. Habis itu kita jalanin lagi apa yang udah kita mulai. Itu. Nah, dari penjelasan Dokter Lila sendiri, mungkin Kadeters tahu nih, kalau misal koas di era pandemi itu hektik banget, banyak struggle-nya. Nah, dari struggle-nya koas di era pandemi itu sendiri, apakah Dokter Baik itu sempat nyempetin waktu buat ngelakuin kesibukan yang lain di luar akademis, Dok? Waktu itu apa ya? Karena kita juga masuknya tuh nggak tiap hari ya, waktu itu pas awal-awal. Jadi kayak eh, kita sebenarnya, kalau aku sendiri pribadi tuh cuman karena semuanya tuh jadi semua di rumah aja, jadi kegiatan organisasi di luar akademik itu juga online semua. Jadi aku kan ikut PSMKGI waktu itu tuh awal-awal itu masih di periode terakhir di masa jabatan. Jadi di periode terakhir itu periodeku, jadi itu online semua, jadinya kita nggak melakukan di luar akademik gitu. Organisasi pun jadinya di online kan semua. Jadi sebenarnya di luar akademik itu cuman itu sih. Jadi PSMKGI-nya kayak misalnya kita rapat-rapat, terus habis itu kerjain LPJ bareng sama teman-teman PSMKGI, sama kemarin terakhir Munas, Munas. Iya, Munas, Musyawarah Nasional itu terakhir sama teman-teman PSMKG, itu pun di Zoom karena memang kita terbatas banget kan. Waktu itu awal-awal pandemi nggak boleh bertemu gitu. Mungkin boleh dong dok sedikit sharing apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum kita memasuki koas. Mungkin dari kadeters ini ada yang lagi butuh, terutama transisi di new normal ini. Yang pertama yang kita harus butuhin itu sebenarnya mental gitu. Mental harus kuat.
Mau pandemi, mau nggak pandemi, kalau masuk koas kita harus menyiapkan mental, banyak sabar, dan berlapang dada. Karena banyak hal-hal yang tidak terduga, yang tidak sesuai dengan keinginan kalian ya pasti. Apalagi kita berhubungan langsung, udah langsung sama pasien gitu. Jadi eh, persiapan pastinya alat-alat ya. Alat-alat itu makin banyak. Nggak kayak preklinik. Jadi alat-alatnya makin banyak karena kita lakukannya langsung ke pasien. Kalau pasien kan nggak pakai gelas kalau misalnya apa namanya? Kalau pantum itu kan nggak pakai gelas kumur, polybib dan segala macam yang ada di pasien. Nah, kalau koas kita menambah budget untuk membeli alat-alat yang baru, kemudian mempersiapkan textbook juga ada beberapa dosen yang mengharuskan memiliki textbook yang harus dipunya sendiri-sendiri, nggak boleh minjem-minjem. Terus habis itu em, apa ya? Kalau kalian punya tensi, kalau kalian punya alat-alat screening kesehatan, itu dipersiapkan aja dari sekarang. Terus bisa boleh kalian kan masih preklinik nih, bisa nyicil dari sekarang tuh mungkin checklist alat untuk preklinik belum belum ada, tapi kalian lihat kating-kating yang udah mau koas tuh udah pada beli itu, boleh tuh kalian nyicil dari sekarang biar nggak kaget-kaget nanti belinya. Terus habis itu em, sebenarnya yang paling penting itu diri kita sendiri sih. Kita persiapkan diri kita sendiri karena em, kita harus memperbanyak teman, kita harus em, baik sama semua orang karena nanti kita di koas itu akan saling membutuhkan pertolongan orang lain, begitupun orang lain membutuhkan pertolongan kita. Jadi kita nggak boleh jahat-jahat sama orang, kita harus baik sama semua orang. Karena kita nggak tahu suatu saat kita akan membutuhkan pertolongan teman kita yang ini, yang kita ternyata kita nggak deket-deket banget. Nanti kalau mau minta tolong, aku nggak terlalu deket sama dia. Padahal kita butuh banget pertolongan dia. Kalau nggak ada dia, kita bingung gitu. Jadi kayak diri kita sendiri, kita harus banyak berlapang dada, banyak sabar, karena eh, kita nggak tahu nanti pas kita koas itu kita akan salahnya di mana. Karena aku pernah punya pengalaman waktu itu buat temen-temen apa namanya belajar juga jadi pelajaran. Jadi kalau kita koas itu kita datang bersih, pulang bersih ya. Karena waktu itu aku sama temen aku nih kan waktu itu kita kerjain prosto ya, dan itu berpartner dan itu tuh harus harus saling pokoknya kita saling melengkapi lah. Jadi waktu itu aku sama temen aku tuh riwah banget, bener-bener ini salah aku, pure salahku dan temanku. Jadi kita tuh bawa galangan gigit. Jadi pada saat itu kita pasang coba galangan gigit kalau nggak salah. Dan itu pasti berhubungan dengan malam merah yang lengketnya super duper lengket. Nah, itu tuh kita mengotori satu kubikel yang kita melakukan tindakan ke pasien, kita kotori tuh kubikel RSDM, dan itu suatu kesalahan yang sangat-sangat aku sesali ya, karena waktu itu kita ribet banget gitu. Jadi eh, apa namanya, karena belum siap, mungkin ya ngerasa belum siap, jadi benar-benar apa namanya, kita langsung pasien pulang, kita pulang juga, kita nggak membersihkan itu, dan kita sampai ditegur oleh dekan dan segala macam. Waktu itu jangan ditiru ya adik-adik dan teman-teman. Jadi itu kita harus persiapkan diri dari kosan, dari rumah tuh harus sudah tahu mau ngerjain apa gitu. Harus sudah tahu hari ini aku ini targetku tuh selesai sampai sini gitu. Kalau misalnya aku nggak selesai sampai tahap ini, oke, nggak apa-apa. Yang penting jangan apa ya, jangan harus lapang dada, harus kita selesaikan apa yang ada di situ aja gitu. Gitu. Jadi kayak kita udah harus tahu dari kosan, dari malamnya tuh kita udah harus belajar apa yang kita lakukan untuk besok gitu. Persiapkan alat, jangan sampai mepet-mepet, jangan sampai ribet sendiri pada saat udah di depan pasien gitu. Jadi sampai kelupaan untuk membersihkan yang ada di sekitar gitu. Jadi waktu itu lucunya tuh sampai aku udah sampai pulang kosan, terus ditelepon sama dosen yang waktu itu jadi PJ hari itu, sampai dimarahin harus balik dan membersihkan itu karena
Jangan pernah mikir nanti dibersihin sama CS nih ruangannya. Nggak gitu, karena kita juga diawasin gitu kan. Dan itu berguna ternyata di dunia pekerjaan. Kayak jadinya kita rapih gitu ngerjainnya karena kita udah tahu langkahnya ini harus diginiin. Jadi kita eh, apa namanya? Karena kita udah nyiapin dari kosan, udah nyiapin diri, udah harus tahu mau ngapain, kita kerjaan kita di koas itu jadi tertata dan rapi gitu. Dan jadinya tuh lancar gitu, hari itu tercapai semua target-targetnya gitu. Jadi persiapin diri, jangan bagi orang teman-teman yang suka gupuh di preklinik ya. Aku jujur, aku dulu pas preklinik juga gupuhan kok sampai pokoknya sampai alat-alat aku hilang-hilang gitu. Nah, itu tuh harus diperbaiki tuh teman-teman. Karena di koas itu kita udah langsung di depan pasien, di depan dosen. Nah, kalau kalau di preklinik kan kelompok tuh ya. Kalau di koas tuh kalian bener-bener sendiri. Apalagi sekarang udah balik ya requirement-nya ya kayak dulu. Jadi makin banyak tuh pasiennya. Jadi pas zaman aku tuh kan dikit tuh requirement-nya. Sekarang jadi makin banyak. Dan itu kalian sendiri. Jadi walaupun ada ASOP nantinya, tapi yang tahu ASOP itu cuman membantu kalian pada saat kalian melakukan pekerjaan melakukan instruksi apa yang kalian instruksikan. Kalau misalnya kalian tidak tahu apa yang kalian instruksikan, ya ASOP mau ngapain, dia juga nggak tahu, walaupun dia ngerti gitu kan. Jadi kalian harus tahu apa yang kalian kerjakan pada hari itu. Jadi pada saat preklinik, kalau misalnya kalian ternyata pas preklinik sampai-sampai nih nggak tahu besoknya mau ngapain, eh, di koas nggak boleh kayak gitu ya. Jadi di koas itu kalian harus tahu apa yang harus kalian mau lakukan biar kalian lulusnya cepet. Oke, gitu aja. Lebih ke diri sendiri sih persiapinnya. Oke dok, mungkin satu pertanyaan lagi ya dok sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Tadi kan dokter itu mengikuti PSMKGI. Nah, pas koas ini dokter membagi waktunya atau cara gimana time manajemennya biar nggak terganggu gitu loh dok. Mungkin Em, bisa di-sharing dokter. PSMKG itu sebenarnya fleksibel banget. Jadi kita karena anggota PSMKG itu juga seumuran rata-rata emang pada sibuk koas juga, pada sibuk preklinik juga. Jadi kita nggak terlalu em, kayak harus banget membagi waktu tuh enggak karena fleksibel cuman ada deadline gitu jadi misalnya kalian pulang pulang koas masih sempat buat nyari pasien atau ngurusin pasien kayak misalnya antar ke untuk ronsen atau tes tensi dan segala macam atau kontrol pasien nah itu masih ada waktu tuh sore setelah kalian pulang koas malamnya baru tuh kita sambil kita mempersiapkan apa yang kita lakukan pada saat koas besoknya kita bisa sambil ngerjain tugas kita di organisasi gitu. Sebenarnya PSMKGI nggak terlalu gimana. Sebenarnya PSMKG itu happy-happy aja kita ngerjainnya. Nggak sampai kayak harus banget gitu membagi waktu enggak. PSMKG itu cari teman sebenarnya dan kita belajar explore diri dan eh, explore relasi karena kalau 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 aku sih ya explore diri aja sih kalau masuk SMPG itu jadi aku tahu mana kemampuan aku ketika aku masuk organisasi gitu jadi benefitnya banyak banget kalau misalnya masuk SMKGI atau organisasi ya jadi selain bisa membagi waktu pas koas, pas preklinik pas koas, kita juga bisa eksplor diri, tahu mana yang kita nggak bisa, mana yang kita bisa, mana kemampuan kita, dan kita belajar berbicara sama orang, berdiskusi sama orang, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana sih untuk membagi waktu fleksibel aja. Wah, menarik banget nih Kak hasil sharing dengan Dokter Lila. Iya dong Kak, pastinya. Karena keseruan ini hanya di Karir Update Season 2. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya aja ya, Dok. Untuk pembacaan question box dari Instagram. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer nih, dokter. Untuk dokter nanti memilih 2 pertanyaan terbaik yang akan mendapat hadiah menarik. Boleh.
Baik dokter, izin membacakan pertanyaan yang pertama, yaitu, dokter, bolehkah cerita sedikit pengalaman yang paling berkesan dari dokter selama mahasiswa dan mengikuti organisasi terutama di PSMKG? Oke. Langsung jawab atau gimana? Langsung jawab. Iya, langsung jawab, dokter. Em, Pada saat mahasiswa banyak banget ya, apalagi aku tuh aku waktu DPM ya, aku pas organisasi DPM dan itu aku juga menjadi koordinator di beberapa eh, apa namanya prokernya BEM kayak Baksos, DHSCE dan DHSCE pertama kali itu yang dilakukan DHSCE yang pertama kali itu pas aku gitu. Jadi itu benar-benar yang mengundang dari mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia yang untuk lomba itu tuh pas aku gitu pertama kali. Jadi itu benar-benar berkesan buat aku walaupun mungkin acaranya belum terlalu lancar karena kita juga baru pertama kali tuh buat competition nasional. Jadi eh, itu berkesan sih buat aku karena jadi belajar kenal juga sama univ-univ lain, terus habis itu belajar buat lomba, terus walaupun ada apa namanya si lain sih sebenarnya yang emang berperan, tapi jadinya kita tahu gitu eh, gimana manage suatu acara gitu. Terus baksos juga waktu itu baksosnya itu di luar kota di Banyuwangi. Itu benar-benar berkesan banget karena pertama kali jadi koor acara baksos terus langsung ke luar kota dan itu jauh dan itu jadinya kita apa namanya bersosialisasi sama masyarakat sana otomatis kita kan berkoordinasi sama masyarakat di sana desa di sana jadi kita tahu apa namanya kita jadinya belajar juga ngomong sama masyarakat di sana terus kita ada lakukan DHE juga kita kerjain kita waktu itu kalau nggak salah kita waktu itu aku waktu Baksos Banyuwangi itu dengan universitas lain. Jadi dari Unmas dari Bali itu datang ikut serta sama kita. Nah, di situ tuh jadi apa namanya belajar belajar memanage aja sih teman-teman semua jamnya gimana dan segala macam itu berkesan banget buat aku buat ikut organisasi waktu kita mahasiswa dan itu pasti em, apa membagi waktunya sama preklinik tuh juga waktu itu pas preklinik agak ribet juga sih. Jadi pas udah mulai-mulai skripsi tuh masih memegang jabatan kan jadi kayak agak agak goyah tuh di situ waktu itu. Jadi tapi habis itu bisa sih teratasi. Nah, pas PSMKG itu juga gitu. Jadi berkesannya itu karena kita waktu sebelum pandemi itu kita kan keluar kota kita ke Medan, ke apa namanya, ke Semarang, ke Semarang apa? Ya ke Semarang waktu itu acara Baksos Nasional yang ada di Dieng. Waktu itu tuh berkesan banget karena eh, kayak apa ya, kayak healing aja gitu. Jadi belajar em, sama teman-teman universitas lain gitu kan belajar ke masyarakat langsung, DHE, kemudian kita bantu dosen-dosen yang waktu itu kalau nggak salah Unisula yang buat acara itu waktu itu sama dosen-dosen Unisula juga gitu. Jadi kita kenal sama dosen-dosen luar. Dan sebenarnya banyak sih yang berkesan waktu pas jadi mahasiswa. Dan alhamdulillahnya apa yang kita, pokoknya kalian percaya aja kalau apa yang kalian lakukan sekarang nih teman-teman yang berorganisasi sekarang, itu nanti akan berguna di dunia pekerjaan gitu. Jadi kalian jadi jangan pernah ngerasa uh, kita berorganisasi nih capek-capekin diri aja gitu kayak cuman cari poin gitu nggak mau berkontribusi banyak padahal apa yang kalian kontribusikan di BEM di DPM ataupun di PSMKG itu tuh sangat berguna nanti di dunia kerja apalagi nanti kalian kalau misalnya masuk di instansi ya kerjanya di instansi kayak saya di puskesmas ya, misal teman-teman yang lain ada yang kerja di rumah sakit gitu karena di sana itu bukan cuman kerja pasien doang karena kita juga membantu puskesmas untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Terus habis itu kita
membantu, kita juga berperan di apa namanya, unit kegiatan sekolah, kesehatan sekolah, UKS, UKGS. Jadi banyak peran-peran kita yang ternyata di mahasiswa ini kita udah melakukan ini loh. Ternyata kita lakukan juga di dunia kerja gitu. Jadi teman-teman yang mungkin yang teman-teman yang mau masuk koas atau teman-teman yang preklinik sekarang pengen nih cita-citanya kerja dokter gigi itu nggak melulu kerja pasien. Apalagi teman-teman yang berorganisasi pasti tuh pengennya tuh kayak nggak cuman kerja pasien, pasti pengennya tuh bersosialisasi sama masyarakat, baksos gitu kan. Nah, itu tuh cocok teman-teman yang organisasi tuh eh, apa belajar sekarang gitu, berkontribusi di organisasi yang kalian emban gitu. Karena nanti berguna tuh untuk di dunia kerja, apalagi di instansi. Itu karena kita bukan cuma ngurusin pasien, kita ngurusin perintilan-perintilan instansi itu sendiri gitu, kayak ikut serta di akreditasi, kemudian apa ya itu tadi kegiatan kesehatan masyarakat, kemudian kesehatan perorangan itu jadi cocok gitu kalau misalnya kita apa namanya pairing sama waktu kita mahasiswa gitu. Jadi nggak kagok-kagok banget untuk ngomong bersosialisasi dan eksplor diri kita waktu di dunia kerja. Jadi berguna banget teman-teman yang gabung organisasi. Pengalamannya penting. Wah, berarti selain bisa mengupgrade hard skill, soft skill itu juga perlu ya dokter di dunia Betul. kedokteran gigi ini. Oke, lanjut ya dokter. Untuk tadi pertanyaan itu dari @arida.a00. Oke, selanjutnya aku akan memberikan pertanyaan dari @whereis.ayang. Yang pertanyaannya itu, dokter, kalau boleh tahu gimana struggle dokter pada saat menjalani koas dan juga terdampak pandemi pada saat itu? Username-nya bagus ya. Mungkin lagi butuh ayang sih dokter. Iya, aduh, Ya, ya ampun. ya lagi cari ayam mungkin dokter. Em, Struggle-nya tadi yang udah diceritain ya banyak sih. Mungkin aku itu aja sih ya ceritain waktu pas aku cari pasien. Itu cari pasiennya itu kita keliling bawa tensi, bawa alat cek gula darah, terus edukasi ke pasien. Jadi kita tuh bener-bener em, apa ya, jangan pernah ngerasa eh, pokoknya kita kita struggle kita tuh berkomunikasi sebenarnya. Kalau komunikasi kita bagus, kita akan gampang em, mencari pasien, kita akan gampang juga edukasi pasien karena jangan merasa eh, kita tuh butuh pasien gitu. Kita harus punya mindset pasien tuh butuh kita. Makanya itu kita pintar-pintar edukasi. Misalnya ada sisa akar nih Bu, ini kalau misalnya kita edukasi Bu, kalau misalnya sisa akarnya ini nggak dicabut akan menyebabkan ini. Nanti kalau misalnya Ibu nggak cabut gini, kita harus edukasi. Nah itu yang bikin pasien tuh butuh kita loh ternyata dan dia akan seterusnya menjadi mindsetnya pasien untuk berobat ke dokter gigi gitu. Jadi nggak cuma sekali kalian cabut, habis itu udah gitu pasiennya tuh jadi nggak mau ke dokter gigi lagi. Jadi kita buat pasien untuk mau balik ke dokter gigi gitu. Terus struggle-nya banyak sih, apalagi untuk orang-orang yang gupuhan ya itu benar-benar dipersiapin deh dari sebelum kita melakukan kerja pasien ya. Em, karena aku sering banget lupa alat, terus habis itu eh, apa pernah yang tadi aku ceritain pernah dimarahin juga karena gupu itu tadi karena riwah ya suka riwah sendiri terus habis itu eh apa ya eh apa jangan terus kita juga kalau misalnya teman-teman mungkin aku mohon maaf sebelumnya kalau misalnya aku sebutin makelar ya karena kita jangan mau dibodoh-bodohin sama kelar juga. Jadi kita harus pinter-pinter, lebih pinter daripada orang-orang itu gitu. Karena kalau enggak kita yang diporotin gitu. Jadi harus kita bisa memanage itu karena struggle-nya itu sendiri itu juga gitu. Karena mereka-mereka ini mereka-mereka ini ngerasa kita membutuhkan mereka. Memang iya, tapi kita nggak boleh lebih
dia nggak boleh lebih pintar daripada kita. Jadi kita harus pintar-pintar eh, apa namanya eh, mengatur diri aja sih. Struggle-nya sebenarnya tuh di diri sendiri sih sebenarnya. Kita sendiri yang buat struggle itu. Sebenarnya kalau misalnya kita lebih prepare, kita lebih pintar lagi untuk komunikasi, edukasi, itu kita insya Allah nggak ada struggle. Dan juga jangan lupa meminta doa ke orang tua itu nomor satu. Apapun yang kalian lakukan, setiap aku kerjain pasien, setiap hari itu aku selalu minta doa ke orang tua, terutama ke ibu ya, ke mama, karena eh, kayak ketakutan itu seketika hilang kalau misalnya kita udah minta berdoa sama orang tua. Karena mereka yang benar-benar tahu gimana sifat kita, terus struggle kita itu gimana, kelemahan kita tuh apa. Jadi jangan lupa kalian, teman-teman, apapun yang kalian lakukan, sebelum kalian melakukan sesuatu, jangan lupa minta doa restu orang tua. Karena mereka yang akan mengiringi langkah kalian sampai kalian lulus nanti. Gitu. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Mohon izin membacakan pertanyaan yang terakhir dari username @jatinat1. Izin bertanya dokter, dikarenakan masa koas yang pandemi dan tadi dokter menyinggung tentang internship. Nah, boleh izin dijelaskan dok tentang internship itu sendiri? Oke, aku jelasinnya setahu aku aja ya, karena teman-teman aku juga banyak yang lagi internship sekarang, dan internship itu sebenarnya bersyukur ke teman-teman yang dapat internship ya, karena waktu itu aku tuh berdoa gitu. Aku bingung berdoanya pas mau UKMP itu aku bingung. Ya Allah, aku tuh pengen internship. Aku sebenarnya jujur aku pengen internship karena aku dari daerah kan, bukan aku memang dari Lombok. Jadi aku pengen gitu ngerasain internship di kampung halaman aku sendiri dulu ya. Nah, itu aku berdoa ya Allah aku pengen internship tapi internshipnya eh, masih periode depan jadi nanti aku nggak ikut ujian UKMP yang sekarang jadinya kayak ya Allah aku bingung gitu aku mau ikut internship aku lulus lebih cepat dari itu kan tapi qadarullah takdir Allah aku dapatnya nggak internship dan aku lulus di periode aku yang belum dapat internship. Nah, ya disyukuri aja ya sampai sekarang tuh bersyukur banget sih juga. Jadi teman-teman aku yang internship ini happy sih mereka karena mereka itu kan wahananya di luar kota yang mereka domisili mereka. Sorry, di domisili mereka rata-rata ya. Dan tapi teman-teman aku yang terakhir internship ini mereka malah di luar domisili mereka gitu. Jadi mereka benar-benar disebar. Ada yang di apa NTB yang paling timur, ada yang di benar-benar jauh lah pokoknya dari apa namanya ekspektasi mereka gitu. Tapi mereka tuh happy gitu, mereka jalan-jalan, mereka banyak benar belajar kasus tuh banyak banget karena mereka kan 3 bulan, jadi internship itu 3 bulan, 6 bulan ya, 3 bulan di puskesmas, 3 bulan di rumah sakit. Nah pada saat mereka di puskesmas itu mereka eh, kayak kerja biasa sih karena mereka dapat gaji kan, dapat tunjangan hidup dan dapat jasa pelayanan kapitasi kalau puskesmas. Kalau kalau di rumah sakit mungkin enggak ya, cuman di rumah sakit itu kasusnya banyak sampai kita tuh ikut residen gitu. Kalau di rumah sakit kan banyak residen ya. Nah, itu tuh jadi belajar kasus-kasus baru, belajar banyak, pokoknya banyak kasus yang complicated gitu kalau di rumah sakit. Nah, kalau di puskesmas itu lebih ke sosial ke masyarakat, turun ke SD-SD, ke anak-anak gitu, DHE dan segala macam. Jadi internship itu menurut aku menyenangkan banget sih teman-teman yang kuliah dan internship ini em, jadi kita tuh nggak kayak kerja aja gitu, nggak terlalu ngerasa dibebani dan memang mereka tuh mengerjakan laporan ya, mereka disuruh buat buat studi kasus gitu-gitu. Tapi ya udah itu kayak tugas biasa aja. Jadi kayak sebenarnya internship dokter gigi ini nggak beban sih, menurut aku karena mereka jadi bisa bermain sambil belajar karena mereka yang di daerah-daerah itu deket pantai, deket bukit, deket apa. Jadi mereka sambilan jalan-jalan, sambilan mereka intensif gitu. Dan juga mereka dapat tunjangan hidup yang emang walaupun nggak banyak ya, tapi kan
ya lumayan sih untuk fresh graduate itu kan udah senang banget ya dapat uang sendiri per bulan, nggak minta orang tua lagi gitu. Jadi kayak jangan pernah menyesali internship karena internship itu jadi ajang kalian untuk belajar di dunia kerja aja sih. Karena eh, jadi lebih apa namanya? Jadi lebih leluasa gitu kita kerja pasien kalau kita udah pernah kerja di suatu tempat gitu. Jadi kayak lebih pede gitu. Jadi soalnya pengalaman aku bener-bener eh, belum masuk ke dunia kerja. Jadi habis koas itu bener-bener aku nggak pede. Jujur aku nggak pede ngerjain pasien. Apalagi aku pandemi kan. Nah itu tuh jadi bikin aku kayak aduh aku bisa nggak ya? Padahal sebenarnya bisa gitu. Cuman takut dan nggak pede gitu. Jadi teman-teman tuh yang ikut internship nih bersyukurlah. Jadi kalian itu bisa membentuk diri kalian biar percaya diri kerja pasien, berkomunikasi dengan pasien dengan baik, edukasi pasien dengan baik. Tapi sekarang bagi teman-teman yang emang teman-teman aku yang emang nggak internship ya nggak apa-apa, karena di tempat dunia kerja kalian sekarang inilah tempat kalian untuk mengeksplor diri, jadi lebih percaya diri untuk kerja pasien gitu. Jadi jangan menyesali internship, makin mikir, aduh kayak koas lagi nih, makin lama lulusnya, aduh kapan aku nikah ya kalau kayak gitu gitu kan. Pada takut nih cewek-cewek, padahal kalian bisa nikah pas kalian internship gitu. It's not a big problem gitu. Wah, ternyata penjelasan dari Dokter Lila ini sangat amat jelas dan mudah dimengerti. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di question box itu mungkin bagus-bagus ya, Kak. Iya, benar banget nih Kak, bagus. Oh ya, sebelumnya maaf, ini Dokter Lila mungkin sedang ada sedikit gangguan. Dokter Mila, apakah sudah bisa mendengar kami kembali? Ah, teman-teman maaf banget laptop aku mati. Iya, Lanjut ya. dokter. Tidak apa-apa, dokter. Eh, Oke, mungkin kita lanjutkan saja ya dokter. Mungkin tadi sesuai disclaimer, dokter mungkin sudah memegang 2 pertanyaan terbaik. Mungkin dokter bisa umumkan. Kira-kira siapa nih ya, Kak? Hmm, sorry, yang pertanyaan pertama itu yang mana ya? Yang organisasi bukan? iya, dokter, Iya. benar. Oh iya. Kemudian pertanyaan Pertanyaan, kedua tentang struggle dan oke. pertanyaan ketiga tentang internship, dokter. Yang kedua, struggle. Selamat. Yang username-nya Ayang Selamat. itu ya. Iya, Ya, selamat ke Mister Ayah. username Where is Aya. Kemudian untuk pertanyaan terbaik kedua eh, dengan pertanyaan apa ya, dokter? Yang pertama, organisasi itu. Baik, selamat kepada username @arida.a00. Untuk pemenang mungkin bisa langsung DM ke Instagram BEM FKGUHT. Wah, agak kerasa nih, Kadeters kita udah ada di penghujung acara. Ya, bener banget nih Kak. Sayangnya setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Di sini kami selaku panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dokter Lila yang berkenan untuk sharing, memberikan ilmu kepada kami hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita tahu sebelumnya. Untuk kadeters jangan bersedih hati dulu karena pastinya update ini akan menemani kalian lagi di season-season selanjutnya. Berikutnya, kita akan ada sesi dokumentasi bagi panitia yang bertugas. Mungkin bisa dilaksanakan. Baik, panitia yang bertugas sudah siap. Dokumentasi 3, 2, 1. Baik, terima kasih dari panitia yang bertugas. So, stay tune untuk karir update season berikutnya. Dan pastinya dengan narasumber dan tema-tema yang pastinya sangat seru dan menarik. Di sini aku Baktiar, Dan Vera, pamit undur diri di Karir Karir Update Update Season 2. See you next time. Bye.